Pemirsa, balik lagi bersama kita di Fajar Berkah Pasti Berkah. Nah Pak Ustadz, tadi kan kita udah bahas banyak banget nih tentang sihir ikatan. Betul. Dan yang seringnya kan terjadi pada pasangan suami istri. Iya, Nah, benar. mungkin gak sih misalkan nih pada malam pertama pengantin baru Iya. itu udah Terkena terkena, ya, terkena udah sihir terkena ikatan, sihir Pak ikatan Ustadz. ini aja gitu. Iya. Ya, jadi sihir ikatan ini bukan hanya mengenai orang yang sudah menikah lama saja, tapi orang yang baru menikah juga banyak yang terkena. Langsung terkena ya. Makanya sebetulnya para ulama itu menganjurkan ya, ketika kita menikah itu dimandikan dengan air ruqyah. Supaya kita terhindar dari sihir dan ain yang membuat malam pertama kita itu diganggu oleh setan gitu ya. Saya pernah menemukan di Kuala Lumpur itu pasangan suami istri yang sudah menikah selama 6 bulan tapi tidak bisa melakukan hubungan badan. Memang tidak bisa. Jadi yang perempuan itu terkunci sehingga kemudian tidak bisa melakukan hubungan. Ya. Kemudian ada juga saya ada yang chat ke saya konsultasi dari Arab Saudi, memang orang wanita Arab gitu ya, yang kemudian mengeluh dia selama 3 tahun tidak pernah disentuh oleh suaminya sejak awal kali menikah gitu ya. Maka ini adalah indikasi dan ciri-ciri dia terkena gangguan sihir ya, ini termasuk sihir ikatan yang kemudian membuat mereka tidak bisa melakukan hubungan badan padahal baru menikah gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, seperti itu kan ya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz aku mau nanya nih, apakah sihir ikatan ini akan hilang dengan sendirinya Pak Ustadz? Sihir itu tidak bisa hilang sendiri. Semua sihir jenis apapun dia harus diupayakan terapinya. Harus diupayakan ruqyahnya. Kalau tidak maka dia tidak akan bisa keluar dengan sendirinya. Karena dia ada ikatan. Ikatan yang dilakukan oleh perjanjian yang dilakukan oleh dukun dengan raja-raja jin. Benar. Sehingga dia tidak bisa keluar begitu saja. Dia ada ikatan perjanjiannya. Yang harus dibatalkan dengan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata seperti itu ya. Tapi ini Pak Ustadz ya, misalnya kita berbicara tentang sihir ikatan nih Pak Ustadz ya. Apakah misalnya ada seorang suami istri, misalnya istrinya nih yang terkena sihir ikatan Pak Ustadz ya. Apakah itu akan berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari Pak Ustadz? Iya. Sihir ikatan itu semua sihir dia akan berdampak pada sosial. Kenapa? Karena dia akan memancing emosi yang tidak terkendali, gampang marah, gampang tertekan, sehingga kemudian dia lebih memilih untuk sendiri, untuk mengkucilkan diri, tidak mau bersosial, tidak mau berbicara dengan orang lain, juga tidak mau berteman, bersahabat. Dia lebih memilih untuk sendiri saja. Saya penasaran sih Pak Ustadz, kan dari tadi dijelasin kalau sihir ikatan ini menghancurkan hubungan lah ya. Rumah tangga. Nah, tapi biasanya orang seperti apa sih yang nggak akan kena sihir ikatan ini? Gimana tuh Pak Ustadz? Kalau ditanya siapa orang yang nggak bisa terkena sihir ikatan, maka kita tidak bisa mendefinisikan, menjelaskan karena itu semuanya atas kehendak Allah. Karena Rasulullah SAW saja yang maksum dia terkena sihir ini. Karena sihir itu berbeda dengan gangguan jin. Kalau gangguan jin itu nggak ada ikatan, nggak ada apa-apa, dia masuk begitu saja. Tapi kalau sihir itu memang adanya ikatan. Contoh, kita tidak akan pernah bisa disihir kalau kita tidak punya benda bekas yang dia tukang sihir pegang. Contohnya rambut kita, kuku kita, baju kita, kemudian celana kita. Nah, itu bisa dijadikan media untuk menyihir kita. Nah, ketika media sihir itu sudah ada, maka akan sangat sulit sekali untuk pembentengan. Kenapa? Ada bekasnya. Dan sihir itu akan terus mengintai. Kapan saja ada peluang dia masuk, dia akan masuk. Seperti itu. Ngomongin soal media sihir nih Pak Ustadz, kan ada tuh biasanya orang yang nggak sadar nih dikasih apa gitu, misalkan barang gitu sama orang, ternyata di dalam itu ada sihirnya nih. Itu gimana sih Pak Ustadz biar supaya kita tahu ternyata di dalam barang itu atau barang itu tuh tersebut ada sihir. Ada sihir atau tidak? Kita tidak bisa mengetahuinya karena itu kan sesuatu yang gaib. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan, yaitu dengan doa. Ya, Anda bisa berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi
wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Nah, ternyata seperti itu tuh penjelasan yang tadi. Tetapi nih Pak Ustadz ya, saya juga ingin bertanya nih. Tadi kan Teh Sukma menyinggung soal ada yang memberikan sesuatu, tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengetahui bahwa sebenarnya ada sihir atau tidak. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, kira-kira nih sihir ikatan ini dikirim lewat perantara apa aja nih Pak Ustadz? Iya. Jadi sihir ini ada beberapa metode untuk mengirimnya. Yang pertama, sihir dalam bentuk angin. Dalam bentuk angin. Kemudian yang kedua ada sihir dalam bentuk wangi-wangian. Jadi ketika kita tercium maka dia masuklah. Iya benar. Kemudian ada sihir yang berbentuk makanan. Sehingga kemudian ketika kita masuk dia akan masuk, kita makan. Kemudian ada sihir yang ditaburkan atau disiramkan. Biasanya kalau sering dengar ada tanah kuburan yang ditaburkan. Benar. Berarti itu sihir ditaburkan. Gitu. Kemudian ada juga sihir itu yang masuk dikirim melalui budu atau patung. Patung boneka yang kemudian letak gambar atau ditulis raja-raja, kemudian dijarum gitu ya. Benar ya. Kemudian kalau misalkan sihir ikatan biasanya dia pakai kunci gembok itu. Sehingga kemudian tidak bisa melakukan hubungan badan. Sehingga seperti itu. Jadi ini beberapa cara gimana dukun atau tukang sihir mengirimkan sihirnya. Medianya iya benar-benar. Ternyata seperti itu ya. Iya, tetapi ini Pak Ustadz ya, jika misalnya seseorang pasangan ini Pak Ustadz kan terkena sihir ikatan ya Pak Ustadz. Apakah memang misalnya sang suami karena sudah terkena sihir ikatan dia jadi tidak melihat istrinya tuh menarik lagi Pak Ustadz. Jadi dia mencoba untuk berselingkuh nih Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Apakah benar Pak Ustadz? Jadi memang sihir ikatan kan kalau misalkan dia tidak bisa melakukan hubungan badan maka secara otomatis hubungan suami istri itu akan merenggang. Jauh dan rasa cinta itu akan pudar. Maka wajar kalau misalkan berujung pada perselingkuhan. Karena memang tujuan daripada setan itu kan bukan hanya gimana supaya tidak bisa melakukan hubungan badan. Tapi ada tahap-tahap berikutnya supaya selingkuh, supaya bercerai. Seperti itu. Seperti itu. Nah, membicarakan seputar sihir ikatan nih Pak Ustadz. Sejauh Pak Ustadz nih, selama Pak Ustadz selama kehidupan Pak Ustadz nih ya Pak Ustadz. Pernahkah Pak Ustadz menangani kasus-kasus seputar sihir ikatan nih Pak Ustadz? Ya, saya pernah menangani sihir ikatan di Kuala Lumpur di Malaysia itu yang suami istri itu tidak bisa melakukan hubungan selama 12 tahun. Waduh, 12 tahun pemirsa. Lama dan saya merukyah dia, menterapi dia sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dirukyah dan memang sangat sulit sekali dan akhirnya berujung pada perceraian. Akhirnya mereka bercerai. Ya, karena memang tidak bisa diteruskan. Benar, memang tidak sama sekali tidak bisa melakukan hubungan badan karena akhirnya karena sudah 12 tahun itu jadi kompleks sedikit ya. Jadi lebih lengkap. Artinya gangguan sihirnya ada, gangguan traumanya juga ada. Kemudian psikologinya juga ada sehingga kemudian itu saling mempengaruhi. Kalau semuanya tidak bisa diperbaikin maka susah. Contoh ya. Kalau kita terkena gangguan sihir sehingga kemudian tidak bisa melakukan hubungan badan, maka sebetulnya kan secara psikologi kemudian secara traumatik itu bisa diupayakan bagaimana supaya menghilangkan rasa-rasa perasaan kecewa dan lain sebagainya sehingga kemudian bisa melakukan hubungan. Tapi kalau kemudian rasa kecewa itu udah nggak bisa dihilangkan apa semua memang nggak ada cara lain kecuali mereka harus berpisah. Iya benar-benar. Karena ada kezoliman di situ. Kenapa? Karena suami istri tapi tidak bisa melakukan hubungan badan. Maka ada nafkah yang tidak tersalurkan. Seperti itu ternyata. Ini pembahasannya seru banget ya. Tentu saja seru banget. Masih banyak nih yang bisa kita gali tentang sihir ikatan ini dari Ustadz. Tapi kita perlu istirahat dulu lah. Ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.